Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube saya Warung Kampung 19, kawan-kawan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, baiklah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang jadilah pedagang yang jujur, kawan-kawan ya. Namun sebelum saya lanjut ya, kalau ada pertanyaan tentang seputar masalah warung, kawan-kawan ya, siapa tahu kawan-kawan ada yang mau bertanya ya, silahkan tulis di kolom komentar ya, kawan-kawan ya. Nanti saya bantu jawab ya. Dan baiklah, kita lanjutkan pembahasannya, kawan-kawan ya, tentang jadilah pedagang yang jujur ya. Nah, kita sebagai pedagang, kawan-kawan ya, itu kita harus jujur ya. Kita dituntut harus jujur, kawan-kawan ya. Apalagi seperti saya ya, buka usaha warung sederhana di kampung ya. Ini yang belanja kadangnya ibu-ibu yang udah tua ya, nenek-nenek ya, dan juga anak-anak kecil, kawan-kawan ya. Begitu juga dengan kakek-kakeknya, kawan ya. Nah, jadi mereka itu masih banyak yang kurang pengetahuan, kawan-kawan ya. Ini mohon maaf ya, saya tidak bermaksud merendahkan siapa-siapa, kawan-kawan ya. Tapi ini menurut pengalaman saya ya. Masih ada juga orang yang kurang ngerti ya tentang harga, tentang barang ya. Bahkan di tempat saya masih ada yang nggak bisa berhitung, kawan-kawan ya. Nah, jadi disitulah kita harus dituntut jujur, kawan-kawan ya. Jadi kita nggak boleh membodohi, apalagi menipu ya. Mentang-mentang orang itu nggak tahu lalu kita mau bohongin, kawan-kawan ya. Jadi itu nggak boleh, kawan-kawan ya. Dan biasanya juga anak-anak kecil ya yang belum ngerti apa-apa, kawan-kawan ya. Kadangnya mereka bawa uang itu besar gitu ya, tapi belanjanya dikit ya. Nah, itu juga nggak boleh kita bohongin, kawan-kawan ya. Jadi kita harus bersifat ataupun bersikap jujur ya. Dan juga hal lainnya, kita harus jujur di masalah timbangan, kawan-kawan ya. Timbangan itu jangan sekali-sekali kita mainkan, kawan-kawan ya. Itu efeknya luar biasa ya, kawan. Kalau timbangan ini efeknya luar biasa ya. Selain dia akan menghancurkan reputasi warung kita, dia juga akan menghancurkan hidup kita, kawan-kawan ya. Karena dosa timbangan ini dia dunia akhirat, kawan-kawan ya, bukan hanya di dunia ya, tapi setelah kita mati pun masih lebih bahaya malahan, kawan-kawan ya. Dan hal yang selanjutnya ya, kawan-kawan ya, jadilah pedagang yang jujur ya. Bicara kita melayani orang, kawan-kawan ya. Jadi biasanya kan kalau warung ya, ada orang-orang luar yang belanja ya, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal ya, kawan-kawan ya. Itu kita tidak boleh memanfaatkannya, kawan-kawan. Jadi mentang-mentang dia orang luar, kita mau tekan harga ya, ataupun kita mau bohongin dia ya, itu nggak boleh, kawan-kawan. Dan juga selanjutnya ya, kawan-kawan ya, selanjutnya kita dituntut untuk jujur, ataupun kita dituntut harus jujur tentang masalah barang, kawan-kawan. Nah, di sini barang ini bervariasi ya, barang yang kita jual di warung nih ya. Jadi kalau seandainya orang bertanya, kawan-kawan ya, ini barangnya bagus atau enggak? Nah, ini barangnya tahan atau enggak? Ini barangnya awet atau enggak gitu kan? Jadi kita jawab sejujur mungkin, kawan-kawan ya. Seandainya kita tidak tahu, kita kasih aja tidak tahu, kawan-kawan ya. Tapi jika kita mengerti perbandingan antara barang A dengan barang B, mana yang lebih bagus, ya kita kasih tahu, kawan-kawan ya. Supaya orang merasa puas dengan pelayanan kita dan merasa senang ya, tidak merasa dibodohi gitu ya, kawan-kawan ya. Dan juga biasanya kalau di warung ini, kawan-kawan ya, ada orang yang cerewet ya. Nawar kadang ada yang nawar di luar batas ya, kawan-kawan ya. Tapi kita pun harap maklum ya, memang transaksi jual beli ini harus ada tawar menawar, kawan-kawan ya.
Tapi kalau memang kita tidak bisa, misalnya dia tawar barang kita sekian gitu kan. Kalau kita tidak bisa, kita bilang aja nggak bisa kawan-kawan ya. Jadi maksud saya omongan itu jangan panjang lebar ya. Ya bilang aja nggak bisa bu, nggak bisa pak gitu kan, karena modal saya pun sekian gitu kan ya. Kita jujur aja nggak apa-apa kawan ya. Itu malah akan membantu kita ya, dan orang pun akan lebih mengerti ya dengan modal kita kawan-kawan ya. Jangan sampai barang yang tidak bagus kita bilang bagus kawan-kawan ya. Dan selanjutnya kawan-kawan ya, kita harus jujur ya di masalah barang belanjaan kawan-kawan ya. Kalau kita berbelanja, saya sering sekali kawan-kawan ya, yang bos kita ini, tempat kita belanja ini ya, dia kelebihan ngasih barang ataupun salah menentukan harga ya. Jadi itu sebisa mungkin kawan-kawan ya, kita harus kembalikan ya. Kita harus kembalikan dengan bos kita, karena itu memang bukan hak kita kawan-kawan ya. Jadi kita jangan berpikir, wah untung besar saya, ini nggak dihitung sama bos saya, untung saya, ini harganya murah. Itu sebenarnya kita untungnya sebentar kawan, tapi efeknya nanti akan lama dia ya. Karena secara tidak langsung kita telah memakan yang bukan hak milik kita kawan-kawan ya. Oke, baiklah sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.